Baik dan jahat itu kan katanya relatif, tergantung baik menurut siapa, dan indikatornya menurut standar kapan gitu. Apa yang kita anggap sebagai perbuatan jahat di zaman sekarang bisa aja dulunya dianggap wajar atau malah dianggap perbuatan baik gitu. Bisa juga nih kita nganggap suatu perbuatan itu baik, tapi ternyata dianggap sebagai kejahatan sama orang lain gitu. Padahal maksud kita kan baik. Kita telusuri aja yuk eksplorasi konsep baik itu apa dari perspektif filsuf zaman Yunani kuno sampai pemikiran ilmuwan modern. Sebenarnya aku bukan penggemar berat pemikiran filsafat kuno, tapi menarik. Karena ngasih insight, oh dulu orang mikirnya gini loh, awal-awal orang berpikir abstrak dengan structure tuh begini gitu. Nah Plato itu pemikirannya abstrak banget kan. Kata dia ada nih yang namanya bentuk kebaikan di suatu tempat yang dia sebut sebagai dunia ide. Dan bentuk kebaikan ini adalah template atau standar tertinggi untuk segala yang baik. Hah? Gitu. Lanjut lagi, Plato bilang kita semua punya semacam kenangan tentang bentuk ini. Jadi kita bisa mengenali apa yang baik di dunia nyata. Tapi untuk benar-benar paham apa itu baik, kita harus berusaha secara intelektual dan spiritual. Jadi dalam pandangan Plato, baik itu bukan cuma tentang apa yang kita lihat atau rasakan, tapi tentang pencapaian pemahaman yang lebih dalam tentang realitas sejati dan sempurna. Nah idenya Plato ini kurang konkret ya untuk bisa dipahami, kayak abstrak parah. Tapi sebagai produk pemikiran ya menarik aja. Sekarang kita beralih nih ke muridnya Plato, Aristoteles. Dia punya pendapat yang lebih down to earth lah. Aristoteles nggak terlalu peduli dengan dunia ide. Baginya baik itu tentang hidup yang memenuhi potensi kita sebagai manusia. Jadi apa itu manusia seutuhnya? Nah menurut Aristoteles kita semua punya potensi unik, yaitu kemampuan berpikir rasional dan bertindak berdasarkan keutamaan. Jadi hidup yang baik itu adalah hidup yang memanfaatkan potensi rasional kita sepenuhnya, membuat keputusan yang cerdas, dan memelihara karakter yang baik. Nah singkatnya hidup baik menurut Aristoteles itu hidup yang berakal sehat dan beretika tinggi. Nah sekarang udah lebih konkret kan maknanya. Kita akan lanjut mengeksplor pemikiran Thomas Aquinas, Immanuel Kant, Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre, pemikir Islam kayak Al-Ghazali dan Ibn Rushd, sampai ke saintis dan pemikir modern kayak Sam Harris dan Jonathan Haidt. Tapi lanjutannya tonton di channel Forbidden Questions saja ya di YouTube. Hai, ketemu lagi sama aku Kumaila di channel Forbidden Questions, tempat kita mengeksplorasi pertanyaan seputar budaya dan agama. Pertanyaan kita kali ini, gimana sih manusia mendefinisikan baik seiring zaman gitu, seiring peradaban. Gimana nih pemikiran filsuf kita mengenai makna kebaikan. Karena seringkali kan memang kebaikan itu nggak bisa dijudge hitam putih gitu, banyak ruang abu-abunya. Dan manusia mencoba untuk mendefinisikan dan mengidentifikasi apa itu konsep kebaikan. Tadi kan kita udah bahas yang paling lawas ya, Plato dan Aristoteles. Nah sekarang kita ke Thomas Aquinas. Dia filsuf dan teolog abad pertengahan. Dia adalah salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam tradisi pemikiran skolastik. Jadi pemikiran skolastik itu adalah gerakan intelektual yang dominan di abad pertengahan di Eropa. Tujuannya itu untuk mengintegrasi dan merekonsiliasi ajaran Kristen dan filsafat. Menurut Aquinas, untuk paham baik, kita harus ngerti tentang tujuan ilahi atau hukum alam. Maksudnya apa nih? Nah, Aquinas percaya bahwa segala sesuatu di alam semesta ini punya tujuan yang ditetapkan oleh Tuhan. Misalnya tujuan air itu untuk mengalir, tujuan api itu membakar. Nah, untuk manusia tujuan ilahi kita adalah mencapai kebahagiaan sejati gitu, yang bisa kita capai dengan mengikuti hukum alam dan ajaran agama. Jadi bertindak baik menurut Aquinas adalah bertindak sesuai dengan rencana Tuhan dan hukum alam. Jadi takaran baik enggak ya tuh berkaitan erat sama rencana Tuhan dan hukum alam ya. Nah, dalam tradisi filsafat Islam, konsep baik itu diperdebatkan juga dan dipikirkan secara mendalam oleh sejumlah filsuf terkenal ya. Menurut Al-Ghazali, dalam pandangannya konsep baik dan jahat itu terkait dengan pengetahuan dan kepatuhan terhadap hukum syariat. Nah, bagi Al-Ghazali, baik itu adalah yang sesuai dengan perintah Allah dan mengarah pada kebahagiaan di akhirat gitu. Dia menekankan pentingnya iman dan kepatuhan spiritual sebagai bagian dari kehidupan yang baik. Nah, Al-Ghazali juga memandang pentingnya introspeksi dan pembersihan jiwa untuk mencapai kebaikan sejati. Nah, di sisi lain Ibn Rushd, seorang filsuf dari ilmuwan Andalusia, memilih pendekatan yang lebih rasionalis. Dia mencoba menyelaraskan pemikiran Aristotelian dengan Islam. Nah, bagi Ibn Rushd, kebaikan dan kebenaran dapat dicapai melalui penggunaan akal dan pengetahuan. Dia berpendapat bahwa pemahaman yang benar tentang dunia yang dicapai melalui penalaran dan ilmu pengetahuan adalah kunci untuk memahami kehendak Tuhan
dan oleh karena itu untuk mengetahui apa yang baik. Jadi Al-Ghazali lebih menekankan bahwa baik itu lekat pada kepatuhan terhadap ajaran agama, sedangkan Ibn Rushd memfokuskan pada akal dan pengetahuan. Nah, sebenarnya epik bangetnya itu Al-Ghazali itu nulis buku yang berisi kritik terhadap para filsuf, judulnya itu Tahafut al-Falasifah gitu, kekacauan para filsuf gitu ya, kekacauan filsafat. Dan Al-Ghazali ngasih alternatif pemikiran yang lebih selaras dalam konsep kebaikan dalam Islam gitu ya, konsep kepatuhan sih. Nah, terus Ibn Rushd merespon dengan menuliskan buku yang berjudul Tahafut al-Tahafut, kekacauan tahafut gitu, kengacauan tahafut. Maksudnya tahafut tulisannya Al-Ghazali ya. Dan dia menekankan bahwa agama dan rasionalitas itu bisa sejalan. Sekarang kita lanjut lagi nih, lanjut ke Immanuel Kant, filsuf moral dari zaman. Bagi Kant yang penting itu kenapanya, kenapa kita bertindak, bukan apa yang kita lakukan. Nah, kan memperkenalkan yang namanya imperatif kategoris. Imperatif kategoris itu semacam perintah moral absolut ya. Dan ini bukan soal mendapatkan reward atau takut hukuman gitu, tapi tentang melakukan sesuatu karena itu benar. Misalnya jangan bohong gitu. Menurut Kant, kita nggak boleh bohong bukan karena kita takut ketahuan atau karena alasan lain, tapi karena bohong itu salah secara moral gitu. Karena emang kita seharusnya senantiasa jujur. Jadi bertindak baik dalam pandangan Kant adalah bertindak sesuai dengan kewajiban moral, sesuai dengan imperatif kategoris tanpa tergantung pada hasil yang kita dapat. Atau contoh lainnya lagi nih, misalnya kita lagi bad mood kan, males nih beramah tamah ke orang. Tapi beramah tamah itu kan baik ya. Nah, yang masuk ke kategori baik kayak Immanuel Kant itu kalau kita menganggap adalah tugas kita untuk beramah tamah gitu. Bukan kita beramah tamah supaya orang lain nyaman atau kita beramah tamah karena mood kita lebih bagus gitu. Nah, dapat nggak? Ya karena kita harus berbuat baik apapun kondisinya dan bukan karena alasan eksternal lain. Nah, ini konsep kebaikan yang menarik sih ya. Kita lanjut nih ke era kontemporer, ada Friedrich Nietzsche. Nietzsche punya pemikiran yang agak beda nih. Ada konsep baik untuk orang kuat dan baik untuk orang lemah. Jadi Nietzsche bilang dulu orang-orang yang kuat dan berpengaruh kayak bangsawan gitu punya ide sendiri tentang apa itu baik. Nah, bagi mereka baik itu kan kuat, berani, dan mulia. Tapi orang-orang yang gak punya kuasa atau orang miskin itu punya pandangan yang berbeda. Nah, mereka mulai nganggap baik itu berarti rendah hati, sabar, dan penuh empati. Nah, ini terjadi karena orang-orang yang tidak berkuasa mencoba menciptakan nilai-nilai yang melawan nilai-nilai bangsawan gitu. Nietzsche pakai istilah moralitas budak untuk menjelaskan gimana orang-orang yang tertindas menciptakan standar moral mereka sendiri. Nah, ini kayak cara mereka balas dendam gitu ya terhadap orang-orang yang lebih kuat gitu, yang kelasnya di atas. Nah, Nietzsche juga berpikir bahwa semua orang punya sesuatu yang disebut kehendak untuk berkuasa. Artinya orang-orang tuh sebenarnya pengen punya kontrol atau pengaruh. Nah, menurut dia baik tindakan yang kita anggap baik sebenarnya adalah cara kita untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan. Jadi Nietzsche ngerasa konsep baik dan jahat itu ya ada bias kelas juga. Sementara itu, Jean-Paul Sartre, seorang filsuf eksistensialis Prancis, punya pandangan yang beda lagi nih tentang konsep baik dibandingkan dengan Nietzsche ya. Nah, Sartre fokus sama kebebasan individu dan tanggung jawab pribadi dalam menentukan apa itu baik. Sartre percaya bahwa setiap orang bebas memilih tindakan mereka sendiri. Jadi menurutnya kita nggak hanya bebas memilih apa yang akan kita lakukan, tapi juga bertanggung jawab atas pilihan tersebut. Jadi baik bagi Sartre itu bukan tentang mengikuti aturan yang udah ada, melainkan tentang membuat pilihan sendiri dengan bertanggung jawab gitu, dengan accountable. Sartre juga bilang bahwa nggak ada nih esensi atau sifat bawaan yang menentukan apa itu baik atau jahat. Kita sendiri yang menciptakan makna itu melalui tindakan kita. Jadi apa yang baik bisa berbeda-beda tergantung pada individu dan situasinya. Sartre menekankan pentingnya tanggung jawab pribadi atau akuntabilitas. Nah, dalam hal ini baik adalah tindakan yang kita pilih dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab atas segala konsekuensinya. Sartre juga mentingin baik itu otentik ya atau tulus. Jadi menjadi otentik bagi kita itu berarti kita hidup sesuai dengan pilihan dan nilai-nilai kita sendiri, bukan hanya mengikuti apa yang orang lain katakan atau lakukan. Jadi baik juga tentang menjadi diri sendiri dan jujur dengan pilihan kita. Terus gimana nih kalau kata para saintis dan pemikir modern? Apakah mereka punya pemaknaan yang lebih konkret nih tentang apa itu baik? Tonton part 2-nya ya. Dan kamu punya pemaknaan sendiri nggak terhadap apa itu baik? Kalau punya, boleh tulis kolom komentar ya. Makasih sudah menonton sampai sini. Sampai ketemu di part 2.